Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan Bu Pipit Mariani. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah memasuki tahun 2022 ya. Teman-teman masih bisa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas di alam dunia ini dengan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar apa? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Kita akan belajar ilmu yang baru tentunya ya. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Ista'adadna, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dibusukkan. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Bismillahirrahmanirrahim. Tematik tema 6 atau 2F, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran menerapkan aturan penggunaan tanda titik pada kalimat, mengubah satuan ukuran berat, membuat rancangan karya 3 dimensi, menuliskan aturan ketika jam istirahat di sekolah, dan memperbaiki ejaan dan tanda baca pada kalimat. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Ada banyak tumbuhan di sekitar kita. Ada tumbuhan yang tumbuh liar. Ada juga tumbuhan yang sengaja ditanam. Tumbuhan apa yang tumbuh di sekitarmu? Ayo sebutkan. Iya, banyak ya. Ada pohon jambu, pohon rambutan, pohon nangka, pohon pisang ya, terutama yang rumahnya dekat sawah atau perkebunan ya. Kalau di kota biasanya sudah cukup langka ya pohon tinggi, kecuali yang rajin menanam di pot, tabulam pot, tanam bunga dalam pot, bisa tuh nanam pohon jambu air di pot, bisa rambutan atau duren ya, menanam sayuran juga bisa, tomat, terong ya, di dalam pot, tabulam pot, tanam bunga atau buah dalam pot. Pelajaran 1, ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Halaman rumah Nina cukup luas. Ada banyak tumbuhan yang ditanam di sana. Ada pohon jambu, pohon mangga, dan tanaman bunga. Pepohonan membuat halaman rumah Nina terasa sejuk. Nina sering mengajak teman-teman bermain di halaman rumah. Hari Minggu kemarin, Made, Lani, dan Tony datang bermain. Teman-teman senang bermain di halaman rumah Nina.
Ya, teman-teman perhatikan ada huruf-huruf yang diberi garis di bawahnya. Apakah itu? Ya, itu ditandai huruf kapital atau huruf besar ya. Di mana sajakah itu? Di awal kalimat nih. Ini sama di awal nama orang, nih ada Nina, terus ada Made, Lani, Toni, itu di awal kalimat dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, bacaan di atas ini ada berapa tanda titik yang kamu temukan? Coba titiknya ada berapa? Ya, betul ya, ada 7 sesuai dengan baris kalimatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita atau informasi. Kalimat berita berisi informasi atau kejadian. Selain penggunaan tanda titik, apalagi aturan penulisan ejaan yang benar? Ayo perbaiki penulisan ejaan pada teks berikut. Latihan teman-teman nih. Ada sebuah cerita ya. Itu belum benar penulisan hurufnya, juga tanda titiknya belum ada. Ayo diperbaiki. Kira-kira gimana? Ya. Oke, di halaman rumah Made ada pohon jambu air, titik. D-nya besar ya atau kapital sama M, Made. Lalu pohon jambu air itu sedang berbuah lebat, titik. P-nya yang besar. Banyak buah yang sudah masak. Awal kalimat B besar diakhiri titik. Warnanya merah dan sangat menggoda. W-nya besar atau kapital, akhiri titik juga. Ayah memetikkan beberapa jambu air untuk Made. A-nya kapital, terus Made sama diawali huruf kapital, diakhiri titik. Ternyata rasanya sangat manis. T-nya kapital dan diakhiri tanda titik. Made senang makan buah jambu air. Nih, seperti ini ya. Tidak ada yang mudah, namun tidak ada yang tidak mungkin. Insya Allah teman-teman bisa kalau berlatih ya. Kalau ini pakai aplikasi ya, hurufnya kalau di komputer pilih yang Friends. Nanti hurufnya nyambung-nyambung ya. Seperti ini. Selanjutnya, ayo mengamati. Pohon jambu Nina sudah berbuah. Ibu dan Nina mengumpulkan jambu ke dalam keranjang. Ibu ingin membagikan jambu kepada tetangga sekitar. Ibu memasukkan jambu ke dalam kantong-kantong. Sebelum dimasukkan ke dalam kantong, jambu-jambu ditimbang terlebih dahulu. Satu kantong akan diisi jambu seberat 10 hektogram. Ayo ingat kembali, 1 hektogram sama dengan 100 gram. 10 hektogram sama dengan 1 kilogram. Nah, Nina membawa 2 kantong jambu untuk diberikan kepada tetangga sebelah rumah. Berapa berat jambu yang dibawa Nina? 10 hektogram tambah 10 hektogram sama dengan 20 hektogram. 20 hektogram itu sama dengan 2 kilogram. Selanjutnya, coba tentukan berapa kilogram berat jambu pada gambar berikut. Yang 3 kantong nih, 10 hektogram ditambah 10 hektogram tambah 10 hektogram sama dengan 30 hektogram. 30 hektogram itu sama dengan 3 kilogram. Yang 4 kantong 10 hektogram tambah 10 hektogram tambah 10 hektogram tambah 10 hektogram
10-nya ada 4, jadi 40 hektogram. Ini sama dengan 4 kilogram. Ayo berkreasi. Nina membuat mainan berbentuk buah-buahan dari plastisin. Buah-buahan yang dibuat Nina termasuk karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ciri lain dari karya 3 dimensi yaitu dapat dilihat dari berbagai sisi. Karya 3 dimensi dapat dilihat dari depan, belakang, samping, atas, dan bawah. Contoh karya 3 dimensi yaitu guci, patung, dan vas, vas bunga. Ayo belajar membuat karya 3 dimensi menggunakan plastisin. Mula-mula, buatlah rancangan bentuk yang ingin kamu buat. Misalnya, kamu ingin membuat bentuk tumbuhan di sekitarmu. Bayangkan bentuk pohon, buah-buahan, atau bunga. Gambarkan rancanganmu di selembar kertas. Setelah selesai, ceritakan di depan kelas. Berikut adalah contoh bentuk-bentuk yang dapat kamu buat rancangannya. Kreasikan bentuk sesuai keinginanmu ya. Dengan plastisin kita bisa membuat pohon ya, seperti pohon Kamboja ini. Nah ini. Batangnya coklat, daunnya hijau, ada bunga-bunganya. Lalu wortel dengan batangnya hijau ya. Ada pohon kelapa, batangnya coklat, daunnya hijau, dan ini ada pagar dan bunga matahari. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Bacalah cerita di bawah ini. Ibu suka bercocok tanam. Ibu menanam berbagai tanaman bunga. Ada melati, mawar, dan anggrek. Deli sering membantu ibu. Deli menyiram tanaman-tanaman di rumah. Yang mana? Perbaiki kesalahan penulisan huruf besar dan tanda baca pada teks di atas. Manakah? Ayo yang harus diperbaiki. Ini dia ya. Ibu suka bercocok tanam. Titik. I-nya besar nih. Setiap awal kalimat huruf besar diakhiri tanda titik. Selanjutnya isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. 3 kg sama dengan berapa hektogram? Ya, 30 hektogram. Titik-titik kilogram berapa sama dengan 40 hektogram. Berarti berapa kilo? 4 kilo. 5 kilogram berapa hektogram? 50 hektogram. Manakah yang merupakan karya 3 dimensi? A, B, C, D yang mana teman-teman? Ya, yang kura-kura, bunga, dan guci. Selanjutnya pelajaran 2. Ayo mengamati. Hari ini Tony lupa membawa bekal. Tony merasa lapar. Pada jam istirahat, Tony keluar gerbang sekolah. Ia ingin membeli jajanan di luar sekolah. Ibu guru menegur Tony. Ibu guru mengingatkan Tony tentang aturan pada jam istirahat. Siswa tidak diperbolehkan keluar wilayah sekolah. Apakah di sekolahmu ada peraturan ketika jam istirahat? Apa saja aturan-aturan tersebut? Tuliskan pada tabel di bawah ini. Ayo apa, teman-teman? Ya, contoh, siswa bermain di luar kelas dengan tertib. Jadi ketika istirahat teman-teman tidak main di kelas, ya, keluar kelas agar suasananya berganti. Agar teman-teman bisa bermain fisiknya ya, bergerak, berlari, mainan dengan temannya, tidak hanya di kelas ya. Karena kita sudah cukup lama berada di kelas,
Jangan di kelas terus ya, harus keluar ketika istirahat. Kemudian siswa boleh jajan di kantin pada waktu istirahat. Tidak boleh jajan di luar ya. Jajannya di kantin sekolah. Ayo menulis. Pada jam istirahat, Deli, Lani, dan Nina bercakap-cakap. Bacalah percakapan mereka berikut. Bacalah sambil bermain peran di depan kelas. Kata Deli. Lihat teman-teman, bunga mawar di halaman sudah mekar. Kata Nina. Wah, kamu betul Del. Indah sekali ya. Lani. Senang sekali melihatnya. Tanaman yang kita rawat akhirnya berbunga. Kata Deli, kita jadi bersemangat merawatnya terus ya teman-teman. Kata Nina, iya benar, lihat tanaman melati itu. Kuncupnya sudah banyak sekali. Sebentar lagi bunga melati juga akan mekar. Kata Deli, wah tidak sabar rasanya melihat bunga itu mekar. Ini percakapan 3 sekawan ya, yang sedang asik melihat tanaman yang mekar. Apakah kamu punya cerita tentang tumbuhan di sekitarmu? Ayo, tuliskan cerita tentang tumbuhan di sekitarmu. Kamu dapat bercerita tentang bunga kesukaanmu. Kamu juga dapat bercerita tentang pohon buah di rumahmu. Tuliskan ceritamu dengan huruf tegak bersambung. Perhatikan penggunaan tanda titik di setiap kalimat. Ya, teman-teman. Kalau yang punya buku diary, buku untuk menulis, teman-teman sudah bisa belajar menuangkan apa yang ada di pikiran dengan cara ditulis ya. Dengan cara apa yang dilihat kita tulis. Misalkan teman-teman mengamati pertumbuhan pohon jambu yang ada di halaman rumah. Teman-teman tulis, pohon jambu ini bibitnya dibeli dari abang-abang lewat misalnya. Lalu aku tanam di dalam pot yang besar karena aku ingin memanfaatkan halaman supaya tidak gersang, supaya udaranya sejuk ya. Tabulam pot, tanam buah dalam pot. Alhamdulillah, hari ini jambunya sudah mulai berbuah. Senang sekali melihatnya. Setiap hari aku menyiramnya, merawatnya, memberinya pupuk. Sudah membuahkan hasil dengan munculnya buah-buah jambu yang lucu ya. Misalkan seperti itu, teman-teman cerita sedikit-sedikit. Tulis saja, lama-lama insya Allah teman-teman nanti mahir, bahkan bisa jadi penulis ya. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Tuliskan 3 contoh tata tertib pada jam istirahat. Buatlah cerita berdasarkan gambar di samping. Ayo, tata tertib istirahat kira-kira apa saja teman-teman? Ya, jajan di kantin sekolah, cuci tangan sebelum atau setelah makan. Para murid dilarang keluar dari lingkungan sekolah tanpa izin dari satpam, bapak atau ibu guru ya. Kemudian yang kedua, ini cerita sesuai gambar yang di atas. Nih gambar ini ya. Ini ceritanya kira-kira begini nih. Siswa-siswi kelas 2 sedang piket membersihkan kelas. Ada yang menyapu, membersihkan petak, mengelap meja, juga mengepel lantai. Tapi sayang, ada salah satu siswa yang malah asyik makan dan membuang sampahnya sembarangan. Hal itu sangatlah tidak terpuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika belum paham, videonya bisa diulang-ulang atau teman-teman bisa bertanya langsung sama Bu Putri, sama ayah, bunda, kakak, om, tante, atau siapapun yang bisa kira-kira ditanya ya. Baik, kita akhiri
dada dan sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusukkan. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaika. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Dadah.